tadi yang membuat surprise bagi saya adalah Ketua Komisi 1 DPR Korea menanyakan kepada Bapak Presiden, dan hampir semua delegasi tadi menanyakan apa rahasianya sehingga Bapak Presiden punya tingkat kepuasan publik itu bisa mencapai 82%. Dan ditanyakan, ada 3 delegasi menanyakan itu. Itu di luar agenda dan di luar ekspektasi saya ada pertanyaan seperti itu. Menurut saya itu pertanyaan yang menggelitik. Artinya apa? Tingkat kepuasan publik 82% itu tidak hanya menjadi konsumsi pembicaraan kita dalam negeri, tapi juga menjadi konsumsi pembicaraan di luar negeri, termasuk Korea. Tapi saya yakin bahwa capres yang menang, dalam pandangan saya berdasarkan data yang ada, capres yang menang itu adalah capres yang bisa membangun komunikasi baik dengan Bapak Presiden Jokowi. Selama approval rate-nya Presiden Jokowi seperti sekarang ini. Nah, terkecuali kalau approval rate-nya di bawah 60, silakanlah kalian mengatakan apa menurut kalian, nggak apa-apa lah. Tapi kalau masih seperti ini, intuisi saya, feeling saya, kalau mau menang baik, harus komunikasinya baik dengan Bapak Presiden Jokowi. Itulah mengapa saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka, dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat. Itulah alasannya mengapa saya selalu berusaha mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir, mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor. Selalu kita lihat di lapangan, dan itu melihatkan dari sisi kepentingan masyarakat. Saya yakin kebijakan yang baik bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi seberapa banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Seperti biasanya saya ingin melihat harga-harga barang, kemudian inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat policy dari keadaan-keadaan yang ada di pasar. Dan itu kita lakukan pas saya berkunjung baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten kota, ke provinsi, dan lain-lainnya. Negara-negara lain melihat kita ini memang sudah berubah. Saya kemarin 2 kali berbeda menteri di Dubai dan Abu Dhabi, Menteri Uni Emirat Arab. Kemudian di rumahnya Crown Prince MBZ juga berbicara. Apa yang mereka sampaikan kepada saya, yang saya senang banget. Presiden Jokowi, saya melihat Indonesia sekarang sudah berubah baru. Katanya kenapa? Apanya? Semuanya serba cepat. Saya minta ini sehari 2 hari langsung dikerjain. Saya minta ini sehari 2 hari sudah selesai. Beda seperti yang sebelumnya. Kita sendiri itu pusing betul itu berhubungan, baik dengan birokrasi maupun dengan BUMN. Ini jangan sampai persepsi itu nanti runtuh gara-gara apa yang tadi saya sampaikan tidak dikerjakan dengan cepat. Melihat perjalanan karir politik Jokowi, terutama ketika akan maju di ajang Pilkada Jakarta hingga 2 kali Pilpres, kita menemukan satu hal yang sangat menarik, yang sekaligus sangat mempengaruhi langkah dan capaiannya. Di momentum Pilkada DKI, mulai banyak orang yang tidak percaya kenyataan dan bahkan sama sekali tidak menduga atas dicalonkannya Joko Widodo sebagai gubernur di ibu kota. Seorang Jokowi yang saat itu kerap disebut pemain daerah, dipandang rendah oleh mereka yang tidak bisa percaya kenyataan. Orang-orang tersebut underestimate pada latar belakang Jokowi yang hanya pengusaha mebel di daerah, bukan bagian dari militer ataupun priai, dan bukan pula pemilik atau penguasa partai politik. Dari orang-orang yang memandang rendah tersebut, kemudian muncul narasi-narasi negatif dari yang masih bisa dianggap wajar hingga tak wajar sebagai sebuah narasi politik. Jokowi diserang dengan narasi-narasi kotor
diantaranya sebagai petugas partai dan boneka Megawati atau PDIP. Hinaan tak beradab lainnya juga menghujam hebat ke arah Jokowi. Uniknya adalah Jokowi seperti sama sekali tak terpengaruh pada serangan-serangan semacam itu. Jokowi justru membuktikan kerja kerasnya untuk menyejahterakan masyarakat di masa pemerintahan Jokowi, seperti masa yang mengalami perubahan secara mendadak. Hal itu terkait kebijakan-kebijakan yang diambilnya merupakan kebijakan yang tidak biasa dilakukan di masa pemerintahan sebelum-sebelumnya. Di masa Jokowi, semboyan kerja dan kerja benar-benar dilakukannya, bukan hanya wacana. Pembangunan yang mangkrak di era sebelumnya dilanjutkan, yang dahulu baru wacana tetapi hingga bertahun-tahun hingga puluhan tahun tidak dapat realisasi oleh Jokowi diwujudkan. Tidak berlebihan jika banyak tokoh masyarakat yang memuji kinerja Jokowi. Bagi mereka yang mau membuka mata dan hati untuk melihat fakta bahwa pembangunan di era Jokowi bagaikan hujan di musim kemarau yang membawa kesejukan dan kesegaran untuk yang kekeringan. Sorotan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tidak hanya diberikan masyarakat Indonesia saja, namun juga di luar negeri termasuk DPR Korea Selatan yang menyatakan kekaguman terhadap Jokowi. Meskipun Jokowi sudah menjadi presiden Indonesia selama hampir 10 tahun, tingkat kepuasan terhadapnya masih tembus 82% berdasarkan survei LSI kemarin. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan DPR Korea Selatan lantas bertanya kepada Jokowi mengenai apa rahasia Jokowi sehingga rakyat Indonesia bisa sangat puas dengan pemerintahannya. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Jokowi hanya memberikan jawaban yang singkat tapi mengena. Indonesia punya lebih dari 500 kabupaten atau kota dan pulau 17.000 lebih. Dalam seminggu, dirinya meluangkan waktu 3 kali ke lapangan untuk mendengar langsung apa masalah dan membuat kebijakan. Hampir semua yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi merupakan hal-hal yang produktif dan berdampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu tidak kaget jika iklim investasi di Indonesia naik peringkat menjadi layak investasi. Melihat berbagai fakta yang ada, menjadi tidak heran jika sebagian besar masyarakat Indonesia merasa puas terhadap Jokowi. Kepuasan tersebut sudah otomatis mempengaruhi kekuatan Jokowi untuk pilpres penggantinya mendatang. Maka, bila capres mau menang, harus berkomunikasi baik dengan Presiden Joko Widodo.